Sritex itu sesungguhnya di dunia nih. Makanya gue bilang gue membenarkan Prabowo itu adalah Sritex itu di dunia adalah pembuat peralatan perang, pakaian tempur. Tidak ada satupun negara perang militernya ya. Tidak dari Sritex. Tidak dari Sritex. Termasuk Amerika. Guys, sekarang kita bicara soal ekonomi. Nah, yang menarik ini guys, beberapa pekan setelah Prabowo Subianto dilantik menjadi presiden, semuanya mulai gerak ini guys. Yang menarik, walaupun ya, kalau kita simak dari statementnya presiden kita, untuk 5 tahun ini konsentrasi itu tidak ada lagi proyek-proyek mercusuar. Yang sekarang dikonsentrasikan itu adalah satu, swasembada pangan. Yang kedua, swasembada energi. Dan itu harus bisa dicapai dalam 5 tahun. Yang lain tentunya adalah yang Prabowo sering dengungkan itu adalah semua masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia harus makan. Nah, ini belum apa-apa, tiba-tiba keluarlah statementnya soal para menteri pakai Maung Bandung, mobil Maung ya, Mereknya Maung. mereknya Maung, hasil dari Pindad, dan artinya adalah yang bisa kita sikapi, cintailah produk-produk dalam negeri. Jadi ingat Markus Alim, cintailah produk-produk Indonesia. Nah, yang kedua, yang menarik lagi ini berkaitan dengan ekonomi, pertumbuhan yang akan dicapai itu oleh Prabowo sudah ditetapkan 8%. Tetapi persoalannya dengan kabinet yang gemuk maka membutuhkan dana yang sangat besar juga. Nah, ini yang menarik lagi guys. Menariknya ini kita highlight adalah di kementerian barunya nih. Kementerian Perumahan, Muarar Sirait. Menariknya dalam sebuah rapat, Ara panggilannya Muarar bilang dia dia menegur anak buahnya yang lamban. Inilah birokrasi nih. Birokrasi ini luar biasa, kurang ajar. Gua nih membuat dia malu dengan Jaksa Agung karena dia menanyakan apakah surat yang dia kirim untuk Jaksa Agung sudah diterima atau belum. Kenapa dia concern dengan surat itu? Karena di dalam surat itu Ara menanyakan berkaitan dengan tanah-tanah hasil penyitaan ya. Kasus-kasus yang tanah-tanah berkasus. Yang itu lahan itu bisa dimanfaatkan untuk perumahan. Nah, tetapi yang kita perlu highlight di sini, selain dia menegur soal lambannya, leletnya, ASN-nya dia sempat bilang tuh, kalau perlu, gua bayar dari kantong gua deh. Saya bayar dari saya pribadi, dana pribadi itu, Le. Ini gila ini. Karena dia bilang negeri ini sudah banyak juga memberikan ke dia. Nah, artinya adalah dia ketika itu membahas soal sekretaris tuh, bahkan peralatan kata dia. Kalau misalnya ini gue keluarin dari duit gue, boleh dong harusnya, karena gue kan bukan duit korupsi. Gitu. Mana Le? Kalau gue ada dua item di situ ya. Satu soal gebrakan Prabowo lah, soal produk dalam negeri. Menggunakan Maung buat gue bagus lah. Dan Prabowo ngomong, Malaysia aja udah berani katanya bikin Proton. Masa Indonesia udah 78 tahun nggak ada katanya produk dalam negeri. Satu ya. Kemudian kandungan lokalnya Pindad itu kan 70% kan. 70%. Mesinnya aja katanya masih kerjasama sama Toyota dan Isuzu kan. Yang kedua, gue menariknya dari Maung itu adalah soal terobosan birokrasi. Karena sesungguhnya Pindad itu nggak bisa bikin dan salah aturan ya. Salah aturan. Kan Pindad itu industri pertahanan. Pertahanan.
Kan itu basicnya Maung juga adalah sebetulnya kendaraan Militer. taktis, kan? Taktis militer kan. Iya. Kemudian dia bikin dari kendaraan umum. Iya. Nah sekarang mau diproduksi massal. Iya. Berarti kan pindah menjadi industri otomotif. Iya. Nah itu kan artinya secara aturan nggak bisa tuh. Tapi kan ini karena perintah presiden maka ini jadi terobosan. Iya. Nah itu yang gue bilang oke juga nih Prabowo melakukan terobosan kayak gini. Iya. Demi produk dalam negeri. Ya oke lah debatable soal Maung segala macam, kalau buat gua oke lah, nggak ada isu buat gua, oke malahan buat gua bagus gitu. Daripada SMK kan 10 tahun nggak jadi apa-apa. Buat gua Maung clear kok, Yang jelas. katanya udah dipesan Dipesan ribuan. Kalau buat gua Maung lebih jelas gitu, konkret. Yang kedua soal ARA. Kalau buat gua ARA juga terobosan. Ya. Mungkin Ara ngelihat Prabowo kemarin ngeluarin duit pribadi di retret di Magelang kan? Di Tidar. Di Tidar kan? Jadi buat gua, Tapi jangan salah loh, Ara juga ngeluarin menyumbangkan, menghibahkan 2, sekian hektar 2,1 lahannya di juta hektar Banten. di Banten. Ya maksud gua, terobosan-terobosan begini buat rakyat tenang. Ya oke, ada yang curiga, wah nanti ini akan ada perjanjian-perjanjian di belakang layar karena konglomerat yang bangun. Tetapi buat rakyat adalah Nggak peduli. nggak peduli, yang penting gua rasain tuh manfaatnya. Nah, ini juga yang menarik, Le. Yang menarik itu adalah kasus misalnya kayak mobil. Kenapa sih kita 78 tahun belum bisa memproduksi mobil? Menurut gua, ya mesinnya dan sebagainya ya. Menurut gua kendalanya bukan di situ tuh, di mafianya. Di mafia otomotif, karena kalau misalnya kita bisa membuat produksi dalam negeri, harga pasti turun drastis tuh harga mobil. Dengan turunnya harga mobil, maka para mafia mobil ini kehilangan tuh pendapatannya drastis tuh. Nah, yang lain menurut gua nih yang menarik dari pemerintahan Prabowo kali ini, satu, ini adalah gua inget jadi kayak Trump ya, American first. Nah, kalau di Prabowo ini Indonesian first. Indonesia first. Nah, yang menarik adalah Sritek. Sritek dipilotkan, selamatkan. Bagus. Selamatkan karena dia melihat bahwa dampaknya dengan PHK dan sebagainya. Tetapi ini akan rentetannya jadi panjang, Le. Kenapa sih Sritek pilot sekarang? Padahal kondisinya sekarang sebenarnya itu Sritek itu baik-baik aja, Le. Hanya persoalannya dia hanya mampu untuk memproduksi dan memberikan gaji karyawannya, tetapi membayar utang nggak bisa tuh. Nah, jadi sehingga dipilotkanlah dia itu tuh. Nah, persoalannya kan bukan sekadar itu tuh, Le. Ini kan ada kalah bersaing dengan produk banjirnya, produk-produk dari luar, terutama dari China dan Thailand. Pakaian itu kan semua orang butuh pakaian tuh, Le. Itu udah kayak kebutuhan pokok kan. Cuman persoalannya kita kalah tuh di pasar tuh. Nah, semestinya pemerintah itu untuk menginikan Sritek selain entah itu bail out ya, kan hanya ada 2 tuh solusinya. Bail out atau take over. Jadi BUMN misalnya. Dengan 100% itu pengawasan pemerintah. Nah, maka sebenarnya di kebijakannya itu, Le, melindungi produk lokal dari serbuan impor. Cerita umumnya iya. Iya kan? Tapi dalam konteks Sritex gini deh. Sritex itu dikenal sebagai apa sih? Pabrik tekstil. Tetapi Sritex itu sesungguhnya di dunia nih. Makanya gue bilang gue membenarkan Prabowo itu adalah Sritex itu di dunia adalah pembuat peralatan perang, pakaian tempur. Tidak ada satupun negara perang militernya ya. Tidak dari Sritek. Tidak dari Sritex. Termasuk Amerika. Problemnya di mana sih? Problemnya ada 2 kalau gua ya. Yang pertama, Amerika itu Indonesia lah ya, membatasi kuota. Amerika membatasi kuota hanya 20%. Itu membuat ekspansi pakaian segala macam itu batas. Makanya kan kalau yang gua tangkep sih dulu 8-10 tahun yang lalu Sritex itu masuk ke Kamboja tuh.
bikin pabrik tekstil yang sama. Kenapa Kamboja? Karena Kamboja tidak dibatasin kuota masuk ke Amerika. Jadi secara bisnis buat Sritex Kamboja lebih menguntungkan. Gua nggak tahu perkembangannya jadi atau tidak. Tetapi itu kenapa Sritex harus ditanggepin bukan cuma tenaga kerja kalau buat gua. Sritex sudah secara teknologi dan pasar untuk pakaian militer ya. Itu udah dikenal dunia dan itu satu. Pertanyaannya kan kalau dalam konteks bailout, kalau gua kan nanti pada saat diaudit sebelum bailout kan audit. Pada saat diaudit itu akan ketahuan tuh pinjaman itu pinjamannya dipakai untuk apa? Apakah dia pakai pelabuhan, bangun pelabuhan? Artinya itu untuk investasi kalau panjang. Bukan investasi, bukan di bisnis inti gitu loh. Oke. Tapi itu nanti akan ketahuan di audit. Tapi kalau buat gua dalam konteks Sritex memang harus diselamatkan. Bukan semata-mata tenaga karyawan, tetapi teknologi dia, pasar dia dalam pakaian militer itu udah mendunia dan kebanggaan kita. Kebanggaan. Sayang. Jadi kalau misalnya itu tuh sayang karena modalnya sebenarnya udah kuat itu ya. Secara brand kuat banget. Itu kuat banget. Dan lu pergi ke sana kalau ke pabriknya, secara teknologi udah mapan banget, beneran. Tapi kayaknya sih kalau mesin kayaknya memang harus diganti kali atau apa. Tapi teknis itulah ya, Le. Jadi gua oke tuh, kebijakannya oke. Jadi dan itu reaksinya cepet itu, Le. Jadi hari ini kalau nggak salah tadi itu Menteri Tenaga Kerja, Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan udah kirim sana. BUMN pergi ke sana semua. Membereskan ini nilai. Buat gua oke. Cuman mana yang harus di bail out, mana yang enggak itu urusan audit lah. Dan gua mikir, tapi Sritex harus dipertahankan. Ya. Jadi, kebanggaan. Ya, kebanggaan. Jadi ini gua sih berharap cinta produk lokal tuh juga harus kembali didengungkan kayak zaman Orde Baru tuh. Iya. Gimana masyarakat kita bisa lebih mencintai. Gua membayangkan itu, gua membayangkan itu para pejabat nggak bisa lagi nanti dia pamer-pamer mobil mewah karena pakai maung. Lo nggak bisa pakai mobil mewah. Kenapa? Produk dalam negeri nggak bisa pakai tas branded. Iya dong. Kan selama ini kalau gua lihat tuh di Instagram mereka tuh istri pejabat pamer tas, pamer apa. Menurut gua malah kebalik, Le. Kenapa? Nggak ada masalah itu. Malah ini menjadi tren tuh. Kan sebenarnya gini, kalau para pejabat atau para pengusaha mulai menggunakan atau menggunakan pakaiannya atau sepatunya, mobilnya dengan produk lokal, publik akan ikut, Le. Sama kayak misalnya dulu zaman di era Jokowi ya yang sneakers. Semua ikut sneakers. Jadi maung pun gue yakin ini malah jadi apapun lah kalau buat gua bagus. Gue paling gini dan apa yang masih gua terganggu ya. Kapan ya pemerintah kita, pemerintah daerah lah khususnya, pemerintah lah ya, bersama daerah bisa bekerja sesuai deadline. Kenapa? Ini gua dari dulu kan mengatakan tiba-tiba ada galian nih. Ini sekarang banyak galian tuh kan di Gatot Subroto. Yeah. Cuma ada tulisan di situ tuh, mohon maaf perjalanan Anda terganggu karena ada proyek ini gitu. Yang akan selesai pada bulan apa? Nah, gua nunggu itu. Gua nunggu sampai kapan ya gua maafin gitu. Bisa gak sih penjelasan itu? Gua proyek ini selama seminggu dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Iya. Itu di kita lemah ya, Le. Dan itu suka-suka. Itu sebetulnya kalau di luar negeri itu class action. Tapi sebenarnya proyek itu, Le, sebenarnya bisa dicantumin. Itu Pimpronya aja tuh nggak nyantumin karena itu kan masuk di mata anggaran, Le. Kalau di dalam mata anggaran maka sebenarnya clear kapan duit itu dikucurkan, kapan selesai. Ada tuh. Kenapa enggak? Tapi persoalannya kenapa itu tidak dicantumkan? Iya, kenapa? Etika. Bukan, kalau buat gua
Mau suka-suka aja itu. Lu kebayang, di dekat rumah gua ada galian PAM. Udah lebih dari 1 bulan nggak selesai. Pertanyaan gue itu tadi, sampai kapan gua terganggu, sampai kapan gua maafkan. Di lu masih mending, hanya untuk PAM kan. Di rumah gua, di daerah rumah gua itu kali dalam 1 tahun berapa kali ngegali orang tuh, satu untuk kabel inilah, kabel itulah. Nah itu yang gue bilang, di dalam perda pun hukum antar wewenang tuh nggak ada. Ya, Kerjasama antar lembaga itu kan kalau bisa barengan. ya, bener. Ya semoga aja itu bisa lebih apa ya, lebih tertib. Di kita belum ada yang gugat ya. Belum ada. Class action loh itu. Iya, harusnya bisa class action. Bisa. Tuh ada orang kejeblos lubang. Oh, udah berkali-kali kalau itu kejadian tuh. Kayak yang di Pancoran hilang karena pencurian. Kalau buat gua itu aneh. Setuju, Le. Oke, guys. Intinya adalah kalau gua sih ya makin optimis, guys, dengan pemerintahan sekarang. Apapun, mau yang soal kabinet gemuk atau apa yang agak di Bapak optimis terus kayak staf sus, Pak. Karena gue berharap kebijakan yang penegakan hukum sama anti korupsi benar-benar bisa terlaksana dengan baik. Amin, 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 amin. Terutama soal swasembada pangan nih, yang hanya kejadian di era Soeharto. Swasembada pangan itu zaman Soeharto, jangan salah, bukan swasembada pangan, dan swasembada beras. Swasembada beras, sorry. Karena kalau pangan tuh, Diralat, pangan luas. kalau pangan tuh gua apa bisa ya 5 tahun gitu. Agak ragu gua. Beras. Kalau beras mungkin ya bisa Soeharto. Soeharto bisa. Dan yang menarik dari Soeharto, satu-satunya presiden Indonesia yang benar-benar dia itu mencerminkan sosok pemimpin agraris. Gimana dia bisa bicara soal nanam padi, pertanian, sawah, peternakan dengan detail. Jadi 32 tahun? Lebih 32 tahun, lu juga 32 tahun ngerti? Bukan, karena dulu pun dia serius banget sampai buat itu seminggu sekali kelompok capir. Oh, iya. Ingat banget gue itu. Gue diceritain om gue tuh. Diceritain om lu ya? Lu belum lahir ya? Berarti gue yang udah lahir ya? Lu 32 tahun. Apa lu nggak berarti meminta Prabowo 32 tahun kan? Tapi oke. Prabowo di umur 100 tahun itu. Iya, iya. Tapi gebrakan-gebrakannya oke sih. Kita lihat lagi yang sosok Prabowo yang lebih menampilkan sosok Prabowo yang benar-benar Prabowo. Oke guys, saya bangga, saya resah, saya Indonesia. Kalian